أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hari ini kita akan membahas tentang qasr. Jadi kemarin di dalam ilmu bayan itu ada sejumlah pembahasan. Salah satunya di sini adalah qasr. Qasr itu secara makna sebenarnya lebih ke mengkhususkan ya kalau diartikan itu. Kalau secara bahasa memang qasru itu kan memendekkan gitu. Seperti qasar sholat kan memangkas jumlah rakaat sholat. Tapi bukannya dimaksud itu memangkas dari yang banyak menjadi sedikit, tapi lebih ke mengkhususkan. Ini ta'rifnya al-qasru takhsisu amrin bi akhar bi tariqin mahsusin. Mengkhususkan sesuatu dari yang lain dengan menggunakan adat atau perangkat tertentu. Ada adatnya, adatul qasri itu ada nanti. Jadi kita artikan qasr ini sebagai mengkhususkan ya. Oke. Ya, contoh yang pertama kita lihat di sini adalah wamal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali hanya perhiasan yang mendatangkan tipu daya. Nah, ini sama seperti contoh yang paling mudah adalah la ilaha illallah, ada nafi bertemu dengan istisna. Kemarin sudah saya bahas sedikit ya. Minus kali minus sama dengan Jadi plus. ya. Ini nafi tiada, tiada lagi. Kemudian istisna, istisnanya selain. Jadi kalau tiada bukan kecuali, ya berarti kalau dipersingkat dari jadi kalimat positif adalah kehidupan dunia itu hanya perhiasan yang menipu. Begitu kan? Tiadalah kehidupan ini kecuali. Kalau dibuat kalimat positif langsung, jadi kehidupan dunia ini hanyalah gitu. Nah, hanyalah itu kan koser tadi ya, mengkhususkan atau ya hanya itu begitu. Hanya perhiasan yang menipu. Itu sekilas tentang tarif koser atau pengkhususan tadi. Rukun koser ada 4 macam. Yang pertama adalah maksur, sifat atau objek sesuatu yang dikhususkan. Yang kedua maksur alaih, sesuatu yang dikhususkan atasnya apa ya kata-katanya. Maksur alaih, maksur itu yang dikhususkan. Maksur alaih itu tadi misalnya ya, maksur itu dikhususkan pada ini. Jadi saya kasih ini A, ini B, ini C. A itu dikhususkan pada B. Maksudnya gimana? Contohnya adalah misalnya gini kata-katanya. Apa sih dia itu cuma anak kecil misalnya? Apa sih dia itu cuma anak kecil? Dia itu adalah maksur. Maksurnya orang atau sifat sesuatu yang dikoser. Kemudian anak kecil adalah maksur alaih. Anak kecil di sini termasuk disebut maksur alaihnya. Karena begini, si dia itu sebenarnya kan misalnya ini ya, si dia ini kan apa namanya manusia secara utuh. Dia punya berbagai sifat, punya berbagai karakter, tapi dikoser atau dikhususkan, dibatasi hanya pada sifat anak kecil. Padahal dia mungkin punya sifat lain. Misalnya dia ini cerdas, misalnya dia ini menyenangkan begitu. Tapi hanya dikhususkan atau dibatasi dengan sifat anak kecil. Apa sih dia itu cuman anak kecil lah. Cuman itu kan yang
menunjukkan kosernya atau pembatasannya. Oh iya, kata lain mungkin selain mengkhususkan adalah membatasi ya. Membatasi. Nah, begitu. Ini qasar. Kemudian maksur anhu sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan. Tadi misalnya si dia ini punya sifat lain. Dia itu misalnya Rajin. rajin. Kemudian lucu dan sebagainya. Imut. Ya, tapi sifat rajin ini nggak dianggap. Yang dianggap itu dia cuma dia itu cuma anak kecil nggak tahu apa-apa. Padahal dia ini Oke. anak yang rajin, anak yang cerdas misalnya. Ini nggak dianggap. Nah, ini Nggak disebutkan namanya berarti ya? iya tidak disebutkan, tidak dianggap. Yang C inilah Oke. yang rajin, lucu dan sifat-sifat lain di luar sifat anak kecil tadi yang ada di dalam diri si dia ini. Nah, jadi misalnya hmm, misalnya ini adalah dia secara utuh, kemudian dia itu hanya disifati segini. Oke. Nah, si dia ini yang di luar ini adalah C ya. Kalau yang ini adalah B, maksur alaih. Yang semuanya ini, yang keseluruhannya, bulatnya ini adalah A, si dia tadi. Punya banyak karakteristik, punya banyak sifat. Tapi kenapa yang disebutkan atau yang ya dibatasi hanya pada satu sifat saja, itu Anak qasr. kecil. Jadi maksur itu, saya ulangi, adalah objek yang dibatasi atau dikhususkan tadi. Maksur alaih adalah sifat yang disebutkan untuk mengkhususkan itu. Maksur anhu adalah sesuatu di luar maksur alaih, tapi yang sebenarnya ada di dalam diri maksur itu. Kalau ada tuh qasar ini jelas ya, lafal-lafal yang menunjukkan makna maksur. Sama seperti adatul istisna, berarti adat yang menunjukkan makna istisna kan begitu. Selanjutnya bentuk-bentuk uslub qasid. Cara untuk membuat qasid ada tiga. Yang pertama, yang pertama adalah menggunakan adatul qasri. Adatul qasri di sini ada tiga macam. Kalau yang ini kan menggunakan adat ya, atau lafal yang mengandung makna qasr. Yang pertama menggunakan adatul qasri yang berupa nafi dan istitsna, yang minus ketemu minus tadi. La ilaha illallah, ma zaidun illa alimun. Nah, ini contohnya. Ma zaidun illa alimun. Dalam adatul qasr yang menggunakan nafi dan istitsna ini, maksur alihnya berada setelah istitsna, setelah adatul istitsna. Jadi di sini maksur alihnya adalah lafal Em, Zaidun. yang jatuh setelah istitsna. Oh, alimun. Animun ini maksur alih. Kalau Zaidun sebagai apa? Berarti maksud. Sahih maksur. Kalau maksur anhunya, Alimun. tadi ini kan maksur alih. Maksur alih ini maksur. Maksur anhunya tidak disebutkan. Misalnya, Oh, anhu. ini kan punya sifat-sifat lain. Misalnya dia itu humoris atau dia itu detail orangnya, tapi nggak disebutkan. Tiadalah Zaid itu kecuali orang yang pintar. Dia itu pokoknya dia itu pintar, nggak peduli dia itu Oke. orangnya. Misalnya ya ada sifat-sifat red flag lain, misalnya dia itu apa namanya, pelor, gampang tidur. Berarti sifatnya Waduh, lebih waduh, dari waduh. satu ya? Gimana? Sifatnya lebih dari satu. Ya, sebenarnya kan si Zaid ini sebagai individu yang utuh kan punya banyak sifat.
Nah, yang di luar sifat alim ini yang disebut sebagai maksur anhu. Yang sifat-sifat di luar Sifat yang lainnya maksudnya. ya betul maksudnya begitu. Sifat lain yang tidak disebutkan itu maksur anhu. Misalnya dia itu pokoknya Zaid itu pintar padahal dia itu misalnya pelor ya, dikit-dikit tidur atau misalnya dia itu jarang mandi. Nah, itu nggak disebutkan. Pokoknya si Zaid itu pokoknya pintar lah. Itu koser ya. Pokoknya si Zaid itu pintar. Menjelekkan Yang gitu di Nah, berarti yang lebih menujunya ke pintarnya itu ya, Jan. Yang lebih menonjol. ya yang diunggulkan di Nah, berarti situ. nggak dilihat dari sisi sebelumnya gitu ya. Di Nah, sisi yang lain maksudnya. iya. Keren soalnya. Yang kedua menggunakan adat innama. Innama ini juga tidak lain artinya ya. Di di dalam adat innama ini maksud alihnya wajib diakhirkan. Ini tadi contoh yang ini tuh tadi saya cari-cari itu mohon maaf ya saya belum menemukan kira-kira yang mana yang dikhususkan karena di sini kan pakai fiil. Sedangkan yang lain kan pakai eh, apa namanya sifat ya, sifat. Kalau yang ini kan pakai fiil. Tapi saya ada contoh lain yang saya lebih pahami menggunakan adat innama. Innama ilmuha inda rabbi fi kitab. Innama ilmuha inda rabbi. Ini kan artinya ilmuha itu artinya pengetahuan tentang hari kiamat. Pengetahuan tentang hari kiamat itu tidak lain hanya ada di sisi Tuhanku. Begitu artinya kan. Nah, di sini sinkron, maksud alehnya itu diakhirkan. Jadi, pengetahuan tentang hari kiamat ini tidak lain, hanya ada di sisi Tuhanku. Berarti maksud alehnya yang mana? Bagaimana teman-teman? Yang kalau diartikan itu yang yaitu setelah kata hanya atau cuma tadi. Seperti yang ma Zaidun illa alimun. Zaid itu tidak lain adalah orang yang pintar. Nah, yang jatuh setelah adatnya itu sebagai maksud alih. Kalau ini pengetahuan tentang hari kiamat tidak lain hanya ada di sisi Tuhanku. Berarti maksud alihnya Indah, oke. Di sisi Tuhanmu. Ya, kira tidak lain. Indah Robbi. Maksud alih kan diakhirkan ya. Iya, betul sekali. Nah, ini secara lafziyah bisa diketahui kan maksud alihnya diakhirkan ya ini. Kemudian secara makna pengetahuan tentang hari kiamat ini hanya ada di sisi Tuhan. Berarti kan secara maknanya juga ini memang pengetahuan itu dikhususkan atau dibatasi hanya ada di sisi Tuhan. Nah, itu yang menjadi maksud alihnya. Berarti maksudnya yang mana di sini? Maksudnya adalah yang mana? Hanya tinggal dua kata ini, ada innama, ada ilmuha. ilmuha. Nah, kalau innama apa innama? Innama adatnya. Adatul qasri berarti maksudnya adalah ilmuha. Pengetahuan ini, nah baru kan dijelaskan, tidak lain hanya ada di sisi Tuhan. Jadi maksud itu sesuatu yang dijelaskan, bisa jadi atau sebagai musnad ilahnya ya. Zaid itu tidak lain adalah orang yang pintar. Berarti kan yang dijelaskan adalah si Zaid. Yang kedua ini pengetahuan tentang hari kiamat. Berarti yang dijelaskan yaitu dijelaskan dengan apa? Tidak lain hanya ada di sisi Tuhan. Nah, itu penjelasannya tadi yang menjadi maksud alami begitu.
Hmm. Makanya di luar kota sama aja sih. Indah Rabbi. Oke. Selanjutnya menggunakan huruf ataf, baik itu la, bal, atau lakin. La itu kan artinya bukan ya, bukan atau tidak. Kemudian bal itu melainkan atau tetapi. Lakin juga tetapi. Nah, contohnya di sini adalah al-ardu mutaharrikah la sabitah. Bumi itu bergerak, tidak diam. Bumi itu bergerak, tidak diam, bukannya diam. Berarti coba kita analisis al-ardu menjadi apa di sini? Al-ardu itu maksur kah? Nah, maksud yang Oh, dijelaskan. Betul, maksud. Kemudian mutaharrikah ini sebagai maksur alih. maksur alaih. Maksur alaih. Sahih. Maksur alaih. Kalau sabitah adakah? Sabitah tidaklah diam. Maksur anhu. Naam, sahih utility. Anhu ini kan sifat lain yang tidak dipakai, begitu. Iya. Nah, seperti tadi kan ya, Zaid itu pokoknya pinter, entah dia itu pelor, entah dia itu nggak jarang mandi, pokoknya Zaid itu Cantukan. sifat-sifat itu tuh nggak dipakai, nggak dianggap gitu. Nah ini juga bumi itu bergerak, bukannya diam. Nah diam kan berarti tidak dipakai, itu namanya maksud anhu. Saya kira apa? Nggak ditulis di teksnya. Kalau maksud anhu itu hanya iya. maknanya aja. Saya pikir. Berarti ada yang ditulis, ada yang tidak ya. Oke. Kalau yang lafalnya tadi kan cuma dua memang nama ilmuha inda robbi. Jadi ada dua bagian saja. Kemudian ma zaidun illa alimun itu juga cuma dua. Itu di luar kalimat. Tapi kalau ini yang memakai huruf ataf ini maksur alai dan maksur anhu sama-sama disebutkan. Sekarang contoh yang kedua. Coba siapa yang mau menganalisis satu sebentar. Oke. Saya mau coba Ustazah. Sebentar. Maksudnya itu al-art. Betul? Langsung dianalisis atau dibaca dulu Ustazah? Terserah. Bebas saja. Oke, saya baca dulu deh. Al-ardu maksur nam. Terus mutaharrika itu maksur alaih. Maksur alaih. Sabitan maksur anhu. Karena di sini kan sifat yang ditetapkan itu adalah mutaharrikahnya ya. Jadi tidak bergantung pada urutannya, tapi bergantung pada maknanya. Betul sekali. Gimana kalau kita dapat sifat? Mal ardu bal mutaharrikah. Tidaklah bumi itu diam melainkan bergerak. Jadi sifatnya bumi yang kan bergeraknya itu. Maka yang diamnya ini tidak dipakai, ini namanya maksur. Dibalik aja berarti ya. Kemudian adatul qasrinya yaitu lafal bal. Contoh 6. Sekarang contoh yang terakhir ini, coba siapa? Ukti Niki atau Ustazah Umsyita? Ukti Niki deh, ini. Anak coba aja. Ya. Niki aja nggak apa. Al-fahru mal-fahru binasabi lakin bil ilmi. Al-fahrunya sebagai
Maksur. Maksur. Ya. Terus an-nasabinya sebagai maksur alih. In-nasabi, maksur alih. Kemudian fil ilminya maksur anhu. Oke, jadi gini, sekarang maksur alih itu yang dipakai, sedangkan maksur anhu itu yang tidak dipakai. Kira-kira kebanggaan itu dengan apa yang sebenarnya? Dengan nasab atau dengan ilmu? Dengan ilmu mungkin. Dengan ilmu. Berarti yang dipakai itu sebagai maksur alih. Berarti yang maksur alih yang mana? Apa dia maksur alihnya bil ilmi ya, Syah? Ya, berarti maksur alihnya di ilmu. Saya kasih nomor 2 untuk terus yang maksur anhu ada di Binasab. nasabi. nah, nasabi ini maksur anhu. Kemudian yang terakhir lakin ini sebagai Adat. adat. Betul. Adat. Oke, kita ketemu polanya ya. Kalau pakai atof, yang dipakai itu yang menjadi maksur alaih. Yang tidak dipakai itu yang menjadi maksur anhu. Oh. Gitu. Berarti maksud alihnya itu selalu di belakang ya, atau setelah kayak kata bal atau lakin? Maksur alaih selalu di belakang. Kalau yang ini yang pertama maksur alaihnya duluan nih. Iya sih. Berarti Ya, itu. tergantung ininya ya, Syah. Pemakaiannya Tergantung mungkin. apa ya? Kayak ini kan tingkatan ilmu lebih tinggi gitu daripada nasab ya. Iya. Yang ini yang ditetapkan maknanya itu berarti kan. Oh, oke, Kebanggaan siap. itu dengan ilmu, Oh, bukan dengan nasab. Kalau ini pakai pola yang pertama kan jadinya kan gitu. Apa namanya? Kebanggaan itu dengan ilmu, bukan dengan nasab. Tapi ini polanya dibalik karena pakai manafi dan in. Tiadalah kebanggaan itu dengan nasab, akan tetapi dengan ilmu. Itu dibalik saja sebenarnya. Yang kedua juga mal ardu sabitatun bal mutaharrikatun. Sebenarnya artinya kan sama kayak yang atas ini kan. Sama iya. Al ardu mutaharrikah la sabitah. Hanya saja uslubnya yang berbeda karena menggunakan huruf atofnya beda bal sama makin. Sama. Ini hanya apa namanya permainan otak-atik katanya saja. Tapi bisa kekecoh juga Ustazah kalau gak benar-benar perhatiin. Iya, benar sih. Kalau yang pakai nafi ini sebenarnya polanya jadi kayak yang tadi loh, yang pakai nafi dan istisna, ya kan? Iya, hampir sama. Ya, jatuhnya itu yang maksud alih adalah setelah. Nah, tadi kan setelah istisna ini, maksud alihnya berada setelah istisna. Ini juga sama kan, dua contoh ini. Maksud alihnya jatuh setelah adatnya, adat bal sama makin. Oh, jadi kalau ada nafi sebelumnya itu maksud alih di belakang. Ya begitu ya. Mungkin begitu, mungkin. Iya. Oke, polanya seperti itu. Tapi yang banyak dipakai sih tadi sih pakai nafi dan istisna itu. Terutama kalau kita menganalisis ayat-ayat Al-Quran gitu. Baik, yang kedua, uslub yang kedua adalah dengan cara mendahulukan lafal yang seharusnya diakhirkan. Ini uslub takdim ya, takdim. Kenapa ada apa namanya? Ini ada domir mansub yang munfasil, ada iya kan di sini. Seharusnya maf'ul itu berada setelah berada di sebelum fa'il atau setelah fa'il? Setelah fa'il. Setelah fa'il kan? Setelah fa'il. fa'il.
Ya, kalau mansubat itu sifatnya pelengkap kan. Jadi fiil dulu, fa'il, kemudian baru maf'ul. Tapi Maf'ul. maf'ul yang seharusnya di akhir, ini Mm-mm. tiba-tiba didahulukan di awal. Maf'ulun muqaddamun. Nah, ini dalam balaghah mengandung tujuan tertentu, yakni salah satunya untuk lil kasri tadi, untuk mengkhususkan atau membatasi. Coba ini makna makna ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya adalah Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami Hanya minta kepada Engkau lah minta kami pertolongan. beribadah dan nah, hanya kepada Engkau lah kira-kira kami minta pertolongan. yang menunjukkan qasr itu kalau di bahasa Indonesianya adalah kata Eh, Kosongnya hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Eh, ya apa tadi? yang Satu Beribadah. kata yang menunjukkan qasr di bahasa Indonesianya ini adalah kata hanya kepada Engkau, kata hanya. hanya ya. Iya, hanya. Saya tapi yang Hanya mana ini? kata hanya inilah yang menunjukkan closer kan. Hampir Hanya kepada terkecoh. engkau. Nah, engkau ini kan dari iya kak. Terus diartikan hanya karena didahulukan itu makanya muncul kata hanya. Nah, yang didahulukan ini mengkhususkan hanya kepadamu kami beribadah atau kami menyembah. Kalau hanya kepadamu hanya hanya kamu yang aku cinta gimana? Eh, iya, La iya, Iya, Iya kan? iya, iya Kak. iya, iya ke Uhibbu. uhibbu. Nah, Iya ke uhibbu. nah ini kalau sudah belajar balaghah, kalau kalau ditembak itu bukan lagi uhibbuka, tapi iya kak uhibbu. Iya ke uhibbu. Begitu. Iya Ya ke uhibbu ya Allah. ukhti. Masya Allah. Kalau cewek berarti iya ki ya. Iya Iya ki Ki. uhibbu ya ukhti. Itu kalau sudah belajar balaghah, uhibbuka tuh nggak ngaruh lah, nggak bisa bikin meleleh. Masya Yang Allah. bikin meleleh itu iya ki uhibbu. Cuman Iya kamu ki. yang aku cinta. Iya ki Waduh. uhibbu ya habibati. Langsung praktek ini. dalam ini dalam. Iya, Saya pernah ngalamin Ini maknanya terlalu mendalam ya, Kak. terlalu dalam. terlalu dalam. Ya ini kalau dianggap dalam perasaannya memang dalam ya baik, tapi kalau dianggap ih gombal begitu ya ya nggak tahu juga ya. Tapi ini gombal dengan kelas ya, dengan Masya cara yang Allah. berkelas. Iya, Kak. Iya ki uhibbu, cuman kamu yang aku cinta. Masya Allah. Semoga yang Sebatas kata-kata mungkin. Nggak tahu ya kalau itu nggak tahu. Teman, yang terakhir adalah menggunakan domir pemisah. Yakni caranya mendatangkan domir pemisah antara mubtada dan khobar. Biasanya ini banyak juga. Contohnya di sini adalah, coba saya minta tolong untuk dibacakan. Ukhti Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Anittakhadhu min dunihi awliya'a fallahu huwal wali. Artinya, Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka dialah pelindung yang sebenarnya. Quran Surah Asy-Syura ayat 9. jadi di sini uslubnya adalah mendatangkan domir pemisah. Mana domirnya? Domir yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Coba cari di sini mana yang menunjukkan mubtada dan khobar yang dipisah dengan domir. Huwa Ustazah. Nah, Huwa ya.
Huwa ini dhamir pemisahnya. Fallahu. Allah itu huwa al-waliyu adalah zat yang melindungi. Allahu huwal wali. Gede banget kan. Ini huwanya di situ memberikan maknanya. Ya, jadi hanya Allah lah yang sebenar-benarnya pelindung begitu. Contoh lain adalah misalnya kemarin itu di kelas apa ya? Ada yang tanya misalnya ma mal Islamu kan ada contoh begini. Mal Islamu apa itu agama Islam? Tapi kan bisa juga didatangkan dhamir ma huwal Islam. Nah, dhamir huwa di sini menguatkan maknanya. Apa sih Islam itu? Kalau ini mal Islam, apa itu Islam? Biasa pertanyaannya datar begitu. Kalau mahwal Islam, apa sih Islam itu? Begitu. Pakai domir yang eh, menguatkan maknanya. Kalau secara tarkib, ini bisa dijadikan jumlah khobarnya jadi khobar dari mubtada yang pertama. Ini. Ini kecil. Terus dua, ini mubtada ini khobarnya lagi. Atau bisa juga dimaknai sebagai taukid. Lain lah tetep. Dia palsu. Pokoknya itu ya tadi. Jadi ada 3 uslub tadi yang menjadi cara untuk mendatangkan qasr atau pembatasan pengkhususan. Yang pertama tadi menggunakan adatul qasr. Yang kedua mendahulukan lafal yang harusnya diakhirkan. Yang ketiga mendatangkan dhamir pemisah. Ini usul-usul yang seperti ini banyak di Al-Quran ya. Ada dhamir pemisah, ada ini terutama nama sama nafi dan istitsna ini yang banyak. Wa ma huwa illa apa ya terusannya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin dan banyak sekali yang lainnya. Summa nastamir ilal mawad at-taliyah. Yang selanjutnya adalah eh selanjutnya macam-macam qasr. Qasr dilihat dari segi rukun utamanya dibagi menjadi 2, yakni qasrus sifah ala mausuf dan qasrul mausuf ala sifah. Jadi ini dilihat dari apa yang dikhususkan atau yang dibatasi. Yang pertama qasrus sifah ala mausuf mengkhususkan sebuah sifat terhadap mausufnya. Jadi yang ditaksis di sini adalah sifat ditaksis dengan mausuf. Ada sifat, kemudian dibatasi pada mausuf. Contohnya la alima illa zaidun. Nggak ada orang yang pinternya kayak Zaid begitu kan. Nggak ada yang pinter. Ini kan pinter ini dibatasi. Siapa yang pinter? Hanya Zaid. Itu berarti yang dibatasi atau maksurnya adalah alim sifatnya. Maksur alihnya adalah Zaid sebagai mausuf. Kan tadi ketika memakai nafi dan istitsna itu maksur alihnya jatuh setelah istitsna. Ini maksur alaih. Ini maksur kan. Nah, jadi sifat pintar itu dibatasi hanya yang punya itu Zaid. Ini sama seperti la ilaha illallahu. La ilaha sifat ilaha kan Tuhan ya, sifat yang punya sifat ketuhanan itu hanya
Allah. Jadi ini illa kurang alif. Lafal kalimat tauhid ini termasuk qasru as-sifah ala mausuf. Ini sifatnya, ini mausufnya. La raziqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Yang kedua, qasrul mausuf ala sifat. Eh, ini sama seperti yang tadi ya. Ada satu objek atau orang atau benda ditaksis, dibatasi sifatnya hanya pada satu saja. Seperti tadi, Zaid itu punya banyak sifat, tapi yang diunggulkan, yang ditonjolkan di situ adalah kepandaiannya, kepintarannya. Sifat-sifat yang lain itu tidak diperlihatkan. Contohnya Muhammadun illa rasul. Tiada lain Nabi Muhammad itu hanyalah utusan. Sebenarnya Nabi Muhammad kan punya sifat-sifat lainnya. Beliau Nah, nabi, beliau pemimpin umat, tapi di sini Nabi Muhammad dibatasi hanya dengan sifat sebagai utusan. Rasul. Iya, rasul. Nah, Dan itu. panjang sekali, Yanda. Kemudian qasr ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan kebenaran dan kenyataan dibagi menjadi dua. Ini dilihat qasrnya ini benar-benar real atau cuman ini eh, apa namanya? Peng apa ya? Kalimat yang buat-buat begitu. Yang pertama qasr hakiki yang benar-benar memang maksur alaihnya itu ditaksis penyebutannya dengan sesuai dengan kebenaran. Misalnya la ilaha illallah. Ini kan memang benar ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini hakiki. Memang Tuhan ya hanya Allah. Maksur alaih ditaksis penyebutannya. Maksur alaihnya yang mana tadi? La ilaha illallah. Allah, maksud alainya Allah. Nah, gercep sekali jawabnya. Mantul. Nah, ini kan memang benar ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini hakiki. Sesuai dengan kenyataan. Kalau yang idhofi itu agak dibuat-buat begitu. Maksudnya dilebih-lebihkan. La alima illa zaidun. Nggak ada orang yang pintar kecuali Zaid. Itu kan melebih-lebihkan. Sebenarnya orang, orang pintar kan banyak ya. Hmm. Nah, itu namanya qasr idhofi. Qasr yang takhsisnya itu apa namanya? Tidak ini ya, hanya sebagai eh, keindahan ucapan atau kalam. Tidak menutup, Anjungan. iya betul, bagus sekali. Tidak menutup kemungkinan bagi yang lain sebenarnya untuk punya sifat tersebut. Nah, tapi dikatakan tidak ada orang yang alim kecuali Zaid. Tidak ada orang yang pintar kecuali Zaid. Kemudian berdasarkan keadaan mukhatab, qasr idhofi, idhofi berarti yang kedua tadi ya, yang tidak yang bukan hakiki, dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama qasr ifrad, yakni apabila mukhatab meyakini kenyataan lebih dari satu. Ifrad kan artinya ini ya, ifrad itu kan sendirian, apa ya, satu begitu, tunggal, menunggalkan. Ketika mukhatab meyakini ada yang lebih dari satu. Misalnya ini, innamallahu ilahu wahid. Tuhan itu ya hanya satu. Atau misalnya di kelas itu orang mengira, ada orang yang mengira kayaknya yang pintar ada dua tiga orang deh. Kemudian Akhi Zahran mengatakan enggak bukan yang di kelas itu tuh lima illa Zaidun. Yang pintar itu cuma Zaid. Nah itu ketika mukhatabnya mengira kenyataannya lebih dari satu. Dipakainya qasr ifrad. Kemudian qasr qalb, yakni apabila mukhatab meyakini keadaan yang berbalikan dengan kenyataan, atau agar mukhatab tidak meyakini hal yang berlawanan dengan kenyataan. Contohnya, Akhi Zahran, as'aluka li qiraati hadhihi. Bismillah.
ala innahum humul ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Nah, coba kalau di sini Hmm. kira-kira bentuk atau uslub qasernya menggunakan apa? Yang ini yang atof ya. Walakin la yash'urun. Hmm, Atof bukan, lakin. Lakin. bukan. Yang Oh, lain juga bukan. banyak ini ataf lakin. Domir. Domir ya betul berarti. Oh, Ini domir. jalur ini. Innahum mufsidun. Mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu. Walakin la yash'urun. Sebenarnya ini di luar ininya ya. Ala innahum humul mufsiduna. Mereka itulah. Nah, ini ketika orang mengira bukan mereka, tapi orang lain, maka dikatakan ala innahum humul mufsiduna. Mereka itulah yang melakukan kerusakan atau berbuat kerusakan. Begitu. Ini memakai domir yang terletak di antara mubtada dan khobarnya. Belum paham. Pelan-pelan ya. Kita hilangkan dulu walakin la yash'urun. Ini nggak usah. Innahum humul mufsiduna. Ketika ada orang mengira orang-orang ini eh, orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir ini merasa mereka sudah melakukan ini, mereka melakukan kebaikan. Mereka merasa mereka justru melakukan kebaikan. Tapi sebenarnya di hadapan Allah mereka itu justru melakukan keburukan dan orang-orang melihatnya ya mereka kayak yang berbuat kebaikan begitu. Kemudian disangkal oleh Allah, Allah ingatlah innahum humul mufsiduna. Mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Sama seperti contoh tadi kan Allahu wal waliyu. Allah itulah yang menjadi pelindung. Gitu kan? Jadi ini maksur alaih. Ini juga sama. Innahum, humnya ini maksur, alaihnya mufsiduna. Oh, alah. Ya, mereka itu tidak lain bukanlah tidak lain adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian tujuannya adalah untuk membantah prasangka orang-orang yang mengira kebalikannya. Orang-orang mengira orang kafir ini berbuat kebaikan, padahal mereka yang berbuat kerusakan. Makanya menggunakan uslub yang seperti ini. Bukan, mereka itu justru yang berbuat kerusakan. Gitu. Bisa dipahami? Asukutu ya dulu ala na'am. Masih coba memahami Ustazah Hunta. Oke, yang terakhir sekalian ya. Qasar ta'yin ya, ini apabila mukhatab ragu-ragu. Ketika mukhatabnya ragu-ragu menggunakan uslub yang ini menggunakan huruf ataf. Al-ardu mutaharrikatun la thabitatun. Kalau mukhatab itu ragu, bumi itu diam atau berputar. Bumi itu bergerak, bukan diam. Ini ditujukan kepada mukhatab yang ragu. Ini kata ta'yin di sini itu ta'yin itu kan artinya menentukan ya. Menentukan sifat terhadap maksurnya. Coba di sini maksurnya yang mana? Maksudnya itu Al-ardu. al-ardu. Maksur. Nah, kemudian maksur alaih Mutaharikah. mutaharikah. Maksur anhunya Tabitah.
Nah, Bisa. tapi itu Nah, ini muhotab kan ragu, bergerak atau diam. Hmm. Maka dijawablah menggunakan ta'yin. Dijelaskan, bumi itu bergerak, bukan diam. Begitu. Hmm. Kan sudah dijelaskan, ditetapkan bahwa bumi itu bergerak, bukan diam. Nah, itu qasar ta'yin. Orang mau tuh silakan suruh pakai celana panjang begini. Oh, Nah, kalau sekarang kita balik ya. Contoh ini, Allahu huwal waliyyu. Ini juga polanya sama dengan ini kan. Berarti bisa jadi Allahu huwal waliyyu ini adalah qasr qalb. Karena orang itu, manusia itu kadang mengira yang bisa menolongnya itu bukan Allah, tapi misalnya dia minta tolong ke dukun. Nah, itu kan dia mengira dukun itu bisa menolong mereka. Nah, ini berkebalikan dengan kenyataan bahwa Allah lah zat yang bisa menolong atau melindungi. Maka dikatakan Oke. Allahu huwal waliyyu. Allah loh yang bisa menolong kamu, bukan dukun, bukan siapa-siapa. Nah, itu Berarti domehuanya sebagai penegasan ya? penegasan betul sekali. Hmm. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Hmm. Mafhum. Dan indakum soal, maafi. Mungkin cukup Ustazah. Tamam. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Hayya nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalillah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillah. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allah, asyhadu an la La ilaha illa anta. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum idza wajadtumul akhta wan nisyan. Insyaallah sanaltaqi gadan fi nafsi sa'ah. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Ila Jazakallah. liqa gadan. adek.